Bab 251 Apakah organ Anda memiliki tanggal produksi? Orang tua itu menutup mulutnya dan terus batuk, tampak kesakitan. Wanita parubaya itu berkata, "Dokter Y, batuk ayah saya sangat tidak nyaman akhir-akhir ini. Saya mendengar bahwa akupuntur Anda sangat ampuh. Bisakah Anda memberinya beberapa jarum untuk segera meredakan batuknya?" Tapi karena pihak lain sudah mengusulkannya, dia tidak bisa menolak. Dia meminta lelaki tua itu untuk duduk di kursi, lalu mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke titik facial di dadanya. Semuanya baik-baik saja, tetapi ketika jarum perak menembus, lelaki tua itu tiba-tiba menjerit, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Wanita parubaya itu buru-buru berteriak, "Ayah, ada apa denganmu? Mengapa kamu muntah darah?" Orang tua itu bersandar di kursi dan tidak berbicara, tetapi terus menyemprotkan darah. "Bagaimana kabarnya?" Reaksi lelaki tua itu langsung menarik perhatian banyak orang. "Ya Tuhan, kenapa Dokter Y membuat seseorang muntah darah? Apa penyakit orang tua ini? Mungkinkah Dokter Y salah mendiagnosisnya?" Petik 2. Ye Bufan berkata sedikit pada awalnya. Dia tertegun sejenak, lalu seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia tidak melakukan apapun selain memandang dua orang di depannya dengan acuh tak acuh. Wanita itu melompat dan berteriak kepadanya, "Dokter Dukun, ayah saya baru saja batuk, dan Anda benar-benar menusuknya dengan jarum dan membuatnya muntah darah. Anda harus membayarnya hari ini, atau klinik medis Anda akan langsung ditutup." Petik 2. Blokir klinik medisku. Sepertinya banyak orang yang tertarik dengan hal ini hari ini. Ye Bufan hanya meletakkan tas jarum di tangannya dan berkata, "Katakan, berapa yang kamu inginkan?" Wanita parubaya itu berkata, 10 juta, kurang 1. Bahkan tidak 1 sen pun. Ye Bufan tersenyum dingin, nafsu makannya sangat besar. Wanita parubaya itu berteriak, "Ini yang harus kamu berikan. Ayahku terluka seperti ini, bukankah dia harus membayar sejumlah uang?" Petik 2. Dia berteriak kepada orang-orang di sebelahnya, "Semua orang melihat bahwa dia membuat ayahku terlihat seperti ini dengan satu suntikan, dan dia bahkan muntah darah. Ayah sangat serius, kamu tidak perlu cemas. Apakah kamu akan pergi ke rumah sakit? Mengapa kamu ingin meminta uang padaku? Aku." Wanita parubaya itu tampak tertegun, dan lalu berteriak, "Tentu saja saya harus mengirimnya ke rumah sakit, tetapi Anda juga harus mengambil uangnya." Ye Bufan berkata, "Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Mengapa kamu tidak tampil lebih lama lagi?" Wanita parubaya itu berteriak, "Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan?" Ye Bufan melangkah maju dan meraihnya. Dia mendorong menjauh, lalu meraih dagu lelaki tua itu dengan tangan kirinya, dan mengeluarkan kantong plastik berwarna merah darah dari mulutnya dengan tangan kanannya. Dia mengangkat benda ini dan berteriak kepada wanita parubaya, "Katakan padaku, apa ini?" Ekspresi wanita parubaya itu berubah, dan kemudian dia berteriak, "Tanyakan padaku, bagaimana aku tahu? Mungkin kamu menikamku. Paru-paru ayah, batuk sampai jaringan manusia. Batuk." Ye Bufan tersenyum bercanda dan melambai kepada Tang Kui untuk membawakannya baskom berisi air. Dia mencuci benda itu di tangannya, mengulurkannya dengan tangannya dan berkata, "Karena itu adalah tisu batuk, beritahu saya tanggal produksinya berapa. Apakah semua organ Anda memiliki tanggal produksi? Kalaupun ya, maka itu adalah oke. Seharusnya bukan tahun ini, kalau tidak dia seharusnya bukan ayahmu, tapi anakmu." Boom! Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Wajah tua wanita parubaya itu berubah warna menjadi hati babi, dan dia ragu-ragu dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Ye Bufan meraih lelaki tua itu lagi, mengulurkan tangannya dan membelai tubuhnya beberapa kali, dan 2 kantong darah merah muncul di telapak tangannya. "Benda ini adalah kantong darah yang digunakan dalam akting. Saya tidak menyangka akan dibawa ke rumah sakit kami." Setelah dia mengatakan itu, dia memberikan sedikit kekuatan di tangannya, dan kantong darah pecah, dan cairan serupa hingga darah mengalir keluar, yang dimuntahkan dari mulut lelaki tua itu persis sama.
Ye Bufan mengendus lembut dan berkata, baunya seperti gula merah, lumayan. Itu keterlaluan. Bukankah ini pemerasan? Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Dokter Ye adalah dokter yang baik, dengan luar biasa keterampilan medis, dan berikan semua orang klinik gratis dan datanglah ke Taman Singlin untuk menimbulkan masalah. Apakah hati nurani Anda dimakan oleh anjing? Petik 2. Pukuli dia sampai mati. Melihat tipuannya terbongkar, lelaki tua itu berdiri dari tanah. Dia melompat dan hendak melarikan diri bersama wanita paruh baya itu. He Pengfei dan yang lainnya telah berdiri lama. Mereka melangkah maju dan menendang mereka ke tanah. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini? Ye Bufan berkata, kirim mereka ke kantor polisi. Semua orang baru saja mendengar bahwa jumlah uang yang mereka peras adalah 10 juta. Saya khawatir jumlah uang ini cukup untuk memenjarakan mereka seumur hidup. Tang Kui mengatur agar beberapa orang membawa pria tua dan wanita paruh baya itu ke dalam mobil dan mengirim mereka langsung ke kantor polisi. Setelah kejadian itu, Cao Xinghua menarik Ye Bufan ke samping, saudaraku, ada yang tidak beres hari ini. Jelas sekali ada yang mengincar kita. Adalah normal jika hal seperti ini terjadi sekali. Tetapi tidak normal jika dua insiden terjadi bersama. Jelas sekali seseorang menargetkan Taman Singlin. Lu Qingxi juga berkata, bagaimana kalau kita menutupnya dalam waktu lama untuk menghindari pusat perhatian? Ye Bufan berkata, tidak ada gunanya bersembunyi dari hal semacam ini. Kita tidak bisa menutup pintu sepenuhnya. Mereka akan kembali kapan saja, kita buka pintunya. Cao Xinghua berkata, apa maksudmu, kakak senior? Jika tentara datang untuk memblokirnya, dan air menutupinya, biarkan saya melihat masalah apa yang dapat mereka timbulkan. Ye Bufan melambai tangannya, jangan terlalu banyak berpikir, serahkan saja orang seperti ini padaku. Atasi dan terus rawat semua orang. Kemudian beberapa orang kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan merawat pasien setelah beberapa saat. Di sana ada keributan lain di pintu Taman Singlin, dan kemudian 7 atau 8 orang masuk. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan. Pihak lain datang dengan cepat. Mari kita lihat masalah apa yang bisa dia timbulkan kali ini. Orang-orang ini bergegas melewati pintu. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya berusia 40-an, diikuti oleh 7 atau 8 pria kuat, membawa tandu. Segera setelah memasuki pintu, wanita itu menangis dan berteriak, Ye Bufan, kamu dokter dukun, kamu benar-benar membunuh laki-laki saya. Saya akan bertarung dengan kamu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Ye Bufan dengan gigi dan cakar yang terbuka, tapi ditampar oleh He Pengfei didorong kembali. Apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu tampak lemah dan jatuh ke tanah setelah didorong seperti ini. Dia hanya duduk di tanah dengan lesu, menangis kepada semua orang di sekitarnya, laki-laki saya pergi ke Singlinyuan kemarin untuk menemui dokter, dan dia meresepkan resep, tetapi dia meninggal setelah meminum obat ketika dia sampai di rumah. Setiap orang harus membuat keputusan untuk aku. Dia berpikir bahwa setelah dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya akan bersemangat dan membantunya membuat keputusan, tetapi dia tidak menyangka bahwa lingkungan sekitar akan tenang dan tidak ada yang banyak berekspresi. Toh kita baru saja mengalami 2 lelucon, entah kali ini benar atau salah. Cao Xinghua melangkah maju dan berkata, kamu mengatakan bahwa kakak laki-lakiku membunuh laki-lakimu. Bukti apa yang kamu miliki? Wanita parubaya itu mengeluarkan resep dari sakunya dan berteriak, lihat, apakah ini resep dari Singlinmu Taman? Ya, bukankah itu dibuat oleh Ye Bufan? Cao Xinghua mengambil resepnya, melihatnya, dan menyerahkannya kepada Ye Bufan. Ye Bufan mengambil resep itu dan memastikannya, sambil berkata, ya, resep ini diresepkan oleh saya. Bab 252, Teknik Pernapasan Penyu. Wanita parubaya itu berteriak lagi, apalagi yang harus dikatakan? Laki-laki saya yang kamu bunuh. Setelah mengatakan itu, dia menangis, suamiku, kematianmu sungguh tragis. Kamu baru berusia 45 tahun. Kamu mati di tangan dukun ini. Apa yang akan saya lakukan setelah kamu mati? Ye
Bu Fan berkata dengan tenang, saya meresepkan resepnya. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa sayalah yang membunuh orang itu. Cao Xinghua berjalan mendekat, meletakkan tangannya di pergelangan tangan pria paruh baya itu, dan segera ekspresinya menjadi sangat tanpa ekspresi. Suram, pria ini tidak memiliki denyut nadi sama sekali, dan tubuhnya dingin, tanpa suhu tubuh apapun. Dia berbalik dan berbisik, saudaraku, orang ini memang sudah mati. Meskipun suaranya rendah, wanita parubaya itu masih mendengarnya. Dia segera berteriak, apakah kamu melihatnya? Doktermu telah memastikan bahwa aku adalah suamiku mati, dan kamu harus membayar dengan nyawamu hari ini. Dia berbalik ke arah pemuda itu dan berteriak, semuanya, ambil tindakan dan hancurkan rumah sakit yang membunuh orang ini. Mari kita lihat siapa yang berani. Tang Kui dan yang lainnya berkata dalam nada marah. Jika dia tidak merasa bersalah karena menghalangi orang-orang itu, dia akan memberi mereka pelajaran. Kamu masih jauh dari menghancurkan klinik medisku. Ye Bufan berkata, laki-lakimu belum mati sama sekali. Aku bisa menyelamatkannya sekarang. Ekspresi wanita parubaya itu sedikit berubah, tidak mungkin. Telah memastikan bahwa laki-laki saya sudah mati. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan? Ye Bufan mengeluarkan jarum perak dan berkata, jangan khawatir, saya bisa menghidupkannya kembali hanya dengan satu suntikan sudah mati, dan aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan tubuhnya lagi. Wanita parubaya itu berkata, berdiri di depan tandu, dan tubuhnya memancarkan aura milik seorang pejuang. He Pengfei melihat ada yang tidak beres dan melangkah maju dan berkata, cepat menyingkir dan jangan mempengaruhi perlakuan Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan wanita paruh baya itu barusan, wanita itu seharusnya rentan. Tanpa diduga, kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Wanita paruh baya itu membalik pergelangan tangannya dan meraih tangan He Pengfei, lalu dia menarik dan menyerah. Tubuh He Pengfei tiba-tiba terbang keluar dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Penggenggam kecil itu jelas seorang pejuang. Tang Kui dan yang lainnya sangat marah dan bergegas maju bersama, tetapi bersama-sama mereka bukan tandingan wanita parubaya itu, dan segera mereka terbang satu demi satu. Ye Bufan memandang wanita parubaya itu dan tersenyum tipis, seorang prajurit tingkat kuning tingkat menengah benar-benar berani datang kepadaku dan bertindak liar. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya, dan jarum perak di tangannya terbang keluar seketika, dan menghilang ke dalam wanita itu tanpa suara. Tan Zong menunjuk ke dada. Wanita itu awalnya sangat sombong, tetapi setelah titik akupunkturnya disegel, dia langsung berdiri di sana seperti patung lilin, bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Pukul dia. Tang Kui dan yang lainnya bukanlah pria terhormat. Mereka baru saja dipukuli, dan mereka sangat marah sehingga mereka segera bergegas ke depan dan meninju serta menendang wanita itu. Ye Bufan mengabaikan mereka dan mengeluarkan jarum perak lagi dan berjalan menuju pria paruh baya di atas tandu. Para pemuda itu mencoba menghentikan mereka, namun dihempaskan oleh He Pengfei dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Mereka hanyalah pemuda biasa, bukan pejuang sama sekali, jadi bagaimana mereka bisa menahannya? Ye Bufan berdiri di depan pemuda itu dan berkata dengan wajah bercanda, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak bangun, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu, hidup. Orang-orang di sebelahnya tampak bingung dan saling berbisik. Apa yang sedang dilakukan Dr. Ye? Bagaimana dia bisa berbicara dengan orang mati? Entahlah, mungkin orang itu belum mati. Bagaimana mungkin? Tuan Cao baru saja memeriksa denyut nadinya dan memastikan bahwa dia sudah mati. Tanah tak bergerak, seperti mati. Kamu tidak ingin memberiku kesempatan, maka kamu harus menanggung konsekuensinya. Kata Ye Bufan dengan jentikan pergelangan tangannya, dan jarum perak itu menusuk ke titik dantian pria paruh baya itu. Ah! Pria paruh baya itu berteriak ketika jarum perak menembus, dan melompat dari tanah. Orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur, mengira itu adalah mayat palsu. Ya Tuhan, itu mayat palsu, lari. Mayat palsu apa? Saya tidak mendengarkan Dr. Ye, orang ini belum mati sebelumnya,
dia berpura-pura mati. Ya Tuhan, bagaimana orang ini bisa berpura-pura seperti itu? Misalnya, bahkan Tuan Chow telah tertipu, tapi Dr. Ye masih sangat baik. Tentu saja, pernahkah Anda mendengar Tuan Chow menelepon kamu Dr. Ye? Keterampilan medisnya sangat bagus. Pria itu mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau di perut bagian bawahnya. Jarum perak di wajahnya, ekspresi wajahnya sangat rumit, dengan kemarahan bercampur keterkejutan, dan dia berteriak, "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Seorang pejuang yang baik di alam Dzogchen tingkat Huang, sebenarnya menggunakan nafas penyudafa berlari di depanku dan berpura-pura mati. Orang-orang seperti kamu adalah sama sekali tidak cocok menjadi seorang pejuang, jadi aku akan membiarkanmu menjadi orang biasa. Pria parubaya itu merasa bahwa energi sebenarnya dalam dantiannya kosong, dan dia tidak lagi merasa sekuat sebelumnya. Ada lagi, dia berteriak dengan marah, "Beraninya kamu menghancurkan kultivasi saya." Ye Bufan tersenyum tipis, "Kamu berani datang kepadaku untuk menggangguku, kenapa aku tidak berani menghancurkan kultivasimu? Aku tidak menginginkanmu. Hidup ini sudah baik." Petik 2. "Aku akan bertarung denganmu," kata pria parubaya itu dan bergegas menuju Ye Bufan. Sayangnya, dia tidak punya energi lagi dan diusir oleh He Pengfei segera setelah dia bergegas. Pada pandangan pertama, orang-orang ini hanya mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu. Ye Bufan tidak repot-repot bertanya kepada mereka. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, patahkan tangan dan kakimu dan buanglah." Orang punya. 2 gelombang sebelumnya adalah orang biasa. Mereka semua telah diserahkan ke Biro Keamanan Umum. Keduanya adalah seniman bela diri, jadi mereka harus mengikuti aturan seni bela diri. Lagi pula, ada banyak orang di sini, jadi Tang Kui dan yang lainnya tidak mengambil tindakan secara langsung dan menyeret pria dan wanita parubaya keluar dari Taman Xinglin. Saat Ye Bufan hendak kembali untuk melanjutkan perawatannya, dia mendengar beberapa tepuk tangan tiba-tiba dari luar kerumunan. "Aku tidak melihatnya, tapi kamu masih cukup baik." Masuk dari luar. Di sebelahnya ada 8 pengawal berjas hitam dan seorang pria parubaya kurus berbaju abu-abu. Ye Bufan melirik ke arahnya, "Tepat waktu. Hari ini adalah hari ke-7 sejak laki-lakimu jatuh sakit. Rasa sakitnya seharusnya menyebar ke seluruh tubuh. Rasanya seperti ditusuk pisau saat disentuh, dan hidup lebih buruk daripada kematian. Jika tebakanku benar, dia seharusnya pergi ke ibu kota kekaisaran dan berkonsultasi dengan ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang hebat di Tiongkok, tetapi mereka masih belum punya solusi. Yang paling bisa mereka lakukan hanyalah membantu menghilangkan rasa sakitnya." Ekspresi Jolina sedikit berubah. Apa yang dikatakan Ye Bufan memang benar. Gao Jiajun pergi ke ibu kota kekaisaran. Banyak uang dihabiskan untuk merekrut beberapa pemain besar terkenal. Tetapi orang-orang ini, seperti Lin Pingtao, hanya dapat membantunya menghilangkan rasa sakitnya, tetapi tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Pagi ini adalah hari ke-7. Rasa sakit yang sebelumnya dirasakan Gao Jiajun di perut bagian bawah dan jantungnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Memikirkan perkataan Ye Bufan sebelumnya, Gao Jiajun sedikit takut. Sekarang 2 kalimat pertama telah diverifikasi. 3 hari sakit hati, 7 hari rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh, dan 10 hari muntah darah, dan setengah bulan kemudian, dia mengeluarkan darah dari ke-7 lubang dan mati. Ia tidak berani mencoba memastikan muntah darah pada hari ke-10, dan buru-buru meminta Jolina datang dan meminta pengobatan. Bab 253, Raja Cakar Elang. Qiaolina berkata, "Ye Bufan, saya akui bahwa Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Anda bahkan dapat menyembuhkan orang mati. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjilat keluarga Gao kami dan merawat suami saya. Keterampilan, dia selalu memiliki mentalitas superior. Lalu bagaimana jika lawannya pandai? Lalu bagaimana jika Anda memiliki keterampilan medis yang tinggi? Di hadapan keluarga Gao, mereka masih hanya bisa berlutut dan menjilat, karena mereka kaya dan memiliki kekayaan yang mampu membuat heboh banyak orang." Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan. Bahkan sekarang,
wanita ini masih tidak bisa melepaskan diri dan masih menyendiri. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak membutuhkan kesempatan seperti ini. Aku tidak perlu menjilat siapapun. Kamu. Jolina menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Ye Bufan, jangan, saya tidak berpikir Anda hebat karena Anda memiliki keterampilan medis. Izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak dokter yang ingin merawat keluarga Gao kami. Jangan bersikap tidak sopan. Petik 2. Bagus sekali benar-benar tidak punya waktu atau minat. Ye Bufan, jangan berpura-pura sombong padaku. Bukankah itu hanya untuk menghasilkan uang? Keluarga Gao kita bisa memberimu uang yang tak terhitung jumlahnya. Apakah 10 juta cukup? Petik 2. Ye Bufan berkata, kamu sangat kaya. Pergilah dan berdiskusi dengan penguasa neraka untuk melihat apakah kamu dapat membeli kembali nyawa suamimu. Jika itu tidak berhasil, maka kamu hanya dapat menggunakan uang untuk membeli kuburan yang bagus demi suamimu. Kamu, sebagai istri Gao Jiajun, Qiaolina selalu menyendiri. Banyak orang yang akan berlutut dan menjilatnya ketika mereka melihatnya. Bagaimana dia bisa dikritik seperti ini? Tapi berpikir jika dia tidak mengundang orang itu kembali, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Gao Jiajun. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata, katakan padaku, berapa biaya untuk merawat suamiku? Ye Bufan berkata, saya datang ke rumah saya sekali. Saya berinisiatif untuk mentraktir Anda, tetapi sayang sekali Anda melewatkan kesempatan ini. Anda sombong dan mendominasi, pandangan Anda melebihi kepala, gunakan uang Anda untuk mengalahkan orang, gunakan kekuatanmu untuk menekan orang, dan datanglah ke rumah sakitku untuk menimbulkan masalah dan menangkap orang. Sekarang tidak berhasil, kamu datang kepadaku untuk mengemis. Sungguh sia-sia. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Tanda tanya, sudah mengatakan bahwa hanya jika kamu berlutut di depan rumah sakit dan meminta maaf kepadaku barulah aku dapat mempertimbangkan untuk merawat suamimu. Jika tidak, tidak perlu membicarakan apapun. Jolina berkata dengan marah, Ye Bufan, kamu tidak mau. Itu keterlaluan. Anda hanyalah seorang dokter kecil, dan saya adalah istri dari keluarga Gao. Bisakah Anda menanggungnya jika Anda meminta saya berlutut untuk Anda? Ye Bufan berkata, itu urusan saya apakah Anda tahan atau tidak, bukan? Itu urusanmu. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika kamu ingin aku mentraktir Gao Jiajun, kamu tidak punya pilihan lain. Wah, sepertinya kamu belum mengetahui posisimu sama sekali keberadaan keluarga Gao kami. Anda, seorang dokter kecil, dapat memeras Anda. Anda harus pergi apakah Anda ingin pergi atau tidak. Setelah berbicara, Jolina berkata kepada pria parubaya kurus di sebelahnya, Tuan Yin, anak ini tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku harus merepotkanmu. Ayo kita lakukan. Dia sudah menebak hasil ini sebelum datang, dan tahu bahwa Ye Bufan memiliki ahli di sekitarnya, jadi dia membayar banyak uang untuk menyewa Yin Feng, Raja Cakar Elang yang terkenal di kota Hong Kong. Yin Feng mengambil 2 langkah ke depan. Tangannya, karena latihan keterampilan cakar elang dalam jangka panjang, seperti 2 cakar besi hitam, menakutkan, membuat orang bergidik. Melihat pihak lain hendak menggunakan kekerasan, He Pengfei, Tang Kui dan yang lainnya segera bergegas dan hendak mengambil tindakan. Ye Bufan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka, jangan impulsif, kamu bukan tandingannya. Yin Feng terkekeh, nak, penglihatanmu masih bagus. Di Yin Feng, kota Siagang, ada julukan yang disebut Elang Claw King. Saya menyarankan Anda untuk patuh. Pergilah bersama Ni Gao dan jangan paksa saya melakukan apapun, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Ye Bufan berkata dengan tenang, saya juga ingin menasihati Anda, jangan melakukan apapun secara sembarangan di sini, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Jika Anda tidak bersulang, Anda akan didenda. Ekspresi Yin Feng berubah, dan dia datang dengan gerakan kakinya. Di depan Ye Bufan, dia mengulurkan tangan kanannya, dan cakar tajamnya meraih bahunya dengan suara tajam menembus udara. Ye Bufan tidak peduli, dan meninju dengan santai. Mencari kematian.
Ekspresi tegas muncul di wajah Yin Feng. Orang ini memang memiliki pencapaian mendalam dalam keterampilan cakar elang dan bahkan bisa menggores pelat baja. Jika tinju Ye Bufan mengenai cakar elangnya, tulang dan uratnya pasti akan patah. Dalam sekejap mata, tinjunya bertabrakan dengan cakar elang, dan terdengar bunyi klik. Kemudian tangan Yin Feng merasakan sakit yang menusuk, dan 5 jarinya terpotong oleh pukulan tersebut. Pria itu mendengus dingin, tapi dia juga merupakan karakter yang kejam dan tidak mundur karena cederanya. Sebaliknya, dia langsung mengayunkan tangan kirinya dan mencakar keras tenggorokan Ye Bufan yang tersedak. Keras kepala, Ye Bufan berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Yin Feng, lalu terdengar bunyi klik lagi, dan pecah menjadi 2 bagian. Ah! Kali ini Yin Feng tidak tahan lagi dan menjerit menyayat hati. Dia dikenal sebagai Raja Cakar Elang, dan dia telah menghabiskan separuh hidupnya di tangannya. Sekarang kedua tangannya tidak berguna, dan dia bahkan tidak sebaik orang biasa. Ye Bufan mengusirnya, sudah kubilang, jangan lakukan apapun padaku, jika tidak, kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Yin Feng merasa sangat menyesal saat ini. Kali ini dia menerima 5 juta dari Qiaolina dan berjanji untuk melakukannya mengambil tindakan. Suatu kali, saya tidak pernah menyangka bahwa dokter muda di sisi lain akan sekuat itu. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah datang ke Jiangnan. Ye Bufan berkata, Nyonya Gao, apakah ada hal lain? Silakan kembali jika Anda tidak ada pekerjaan. Jangan ganggu perawatan saya terhadap pasien. Ekspresi wajah Jolina berubah begitu banyak uang akan rentan terhadap pukulan. Tapi kemudian dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan tegas, Ye Bufan, aku tahu kamu sangat terampil, tapi terus kenapa, keluarga Gao kami bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh orang sepertimu. Sudah kubilang, kamu pergi hari ini jika kamu mentraktirku suamiku, klinik medismu dapat terus beroperasi. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara merawatku, aku akan segera menutup klinik medismu. Ye Bufan terkekeh, aku benar-benar tidak tahu siapa yang diprovokasi oleh klinik medisku. Anda adalah orang keempat yang ingin menutup klinik medis saya, tetapi tempat saya masih buka. Petik 2. Kamu pikir aku bercanda? Kalau begitu tunggu saja, aku akan membiarkanmu menutupnya sebentar lagi. Saat dia berbicara, Qiaolina mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon, Direktur Zhou. Saya Qiaolina, istri Gao Jiajun. Di sisi lain telepon, Zhou Yongliang mendengar bahwa itu adalah Qiaolina dan segera berkata dengan sopan, Halo, Nyonya. Gao, bolehkah saya bertanya? Ada apa? Gao Jiajun bukan hanya seorang taipan perhiasan di kota Hong Kong, tetapi juga investor terkemuka di kota Jiangnan. Biasanya, dia masih harus memberikan wajah keluarga Gao. Qiaolina melirik ke arah Ye Bufan dan berkata dengan bangga, Direktur Zhou, saya menemukan ada masalah dengan klinik medis di kota Jiangnan. Saya harap Anda dapat mengirim seseorang untuk menutupnya. Ada masalah? Maka kita harus memeriksanya. Hotel mana yang Anda maksud? Qiaolina berkata, pusat medis ini bernama Xinglinyuan, dan dokter yang merawatnya bernama Ye Bufan. Menurutnya, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, biro medis akan kehilangan mukanya. Saya masih harus memberikannya, dan saya pasti akan mengirim seseorang untuk segera menyegel Taman Xinglin. Bab 254, Teladan bagi Dokter Muda. Namun melalui telepon, ketika dia mendengar bahwa Qiaolina ingin menyegel Taman Xinglin, nada suara Zhou Yongliang tiba-tiba berubah, dari sopan menjadi bisnis. Maaf, Ni Gao. Saya tahu betul apa yang Anda bicarakan di Xinglinyuan. Pusat medis ini tidak hanya biasa, tetapi keterampilan medis Dr. Ye sangat bagus. Pusat medis yang luar biasa seperti ini jelas merupakan berkah bagi masyarakat kota Jiangnan. Kami tidak hanya tidak akan menutupnya, kami juga berencana menjadikan tempat ini sebagai pusat kesehatan teladan di kota Jiangnan dan memuji. Dokter pengobatan Tiongkok yang muda dan menjanjikan seperti dokter harus menganggapnya sebagai panutan bagi dokter muda dan mempromosikannya ke seluruh kota Jiangnan untuk dokter lain. Pelajari lebih lanjut. Kamu,
Paru-paru Jolina hampir meledak karena amarah. Dia telah menjelaskan hal itu dengan sangat jelas. Dia ingin biro medis menutup klinik medis pihak lain. Hasilnya bagus, bukan hanya tidak disegel, tapi menjadi model propaganda, dan juga dipuji. Dia berkata dengan suara dingin, Direktur Zhou, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Zhou Yongliang berkata, tentu saja, kami telah membuat rencana pujian. Oke, bagus sekali. Saya akan melakukannya. Tindakan Direktur Zhou harus dijelaskan kepada Wali Kota Zhu. Kata Zhou Yongliang dengan suara acuh tak acuh, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Nyonya Gao dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat kedua orang itu mengakhiri panggilan, Ye Bufan berkata, bagaimana dengan Nyonya Gao? Kapan Anda akan menutup klinik medis saya? Jolina berkata dengan dingin, pantas saja Anda begitu sombong. Ternyata Zhou Yongliang ada di balik layar. Jangan banggalah. Anda tidak bisa macam-macam dengan keluarga Gao kami. Saya akan mengirim Anda ke penjara sekarang. Makanan. Setelah mengatakan itu, dia menelepon ponsel Wang Jianfeng lagi. Direktur Wang, saya istri Gao Jiajun, Qiao Lina baru saja terluka. Tolong kirim seseorang untuk menanganinya. Pembunuhnya harus dihukum berat. Wang Jianfeng tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Qiao Lina akan meneleponnya, tapi kemudian dia berkata, jangan khawatir, Nyonya Gao, saya akan mengirim seseorang ke sini sekarang. Tolong beritahu saya di mana orang itu berada. Xingli Nyuan, orang yang memukul orang itu adalah Ye Bufan. Taman Xinglin terkejut dan berkata, saya akan segera membawa seseorang ke sana. Awalnya, dia tidak suka melihat sikap merendahkan Qiao Lina, jadi dia ingin mengirim seseorang untuk menanganinya, tetapi dia mendengar bahwa itu adalah sesuatu. Guan Ye Bufan segera memutuskan untuk pergi ke sana secara langsung. Setelah menutup telepon, Jolina berkata dengan bangga, Nak, apakah kamu mendengar itu? Inilah energi keluarga Gao kita. Panggilan telepon dapat segera menempatkan kepala polisi di tempatnya. Tunggu saja dan masuk penjara. Sedikit, saya hanya seorang dokter kecil yang jujur. Saya tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk masuk penjara. Petik 2. Anda pembicara yang tangguh, tunggu saja saya. Taman Xinglin, dan Wang Jianfeng memimpin tim. Direktur Wang, lihat, ini laki-laki saya. Kedua tangannya patah. Ini setidaknya merupakan cacat tingkat pertama. Kita tidak boleh membiarkan pembunuhnya pergi. Qiao Lina menunjuk ke arah cakar elang Wang Yinfeng di sebelahnya dan berteriak dengan arogan. Tidak, Anda tidak dapat menangkap Dr. Ye. Dr. Ye tidak bersalah. Orang itulah yang mengambil tindakan lebih dulu. Dr. Ye bertindak untuk membela diri. Dia harus ditangkap. Dan wanita tua ini datang untuk memprovokasi saya, bahkan dia harus ditangkap bersama. Orang-orang di sekitarnya sudah dipenuhi dengan kemarahan. Mereka tidak tahan dengan wajah Qiao Lina, dan mereka bahkan lebih marah karena dia telah mempengaruhi Ye diagnosis Bufan untuk semua orang. Kawan, coba lihat, saya merekam videonya di sini. Jelas sekali anak itu yang bergerak lebih dulu. Seorang pria parubaya mengirimkan video yang dia rekam ke Wang Jianfeng, yang dengan jelas merekam kata-kata, cakar elang, gambar Wang Yinfeng sedang mengambil tindakan. Setelah melihat sekilas, Wang Jianfeng secara kasar memahami apa yang sedang terjadi, dan segera berteriak kepada polisi keamanan di belakangnya, sengaja menyakiti orang, memprovokasi masalah, mengganggu ketertiban pusat medis, tangkap dia. Kedua polisi keamanan itu setuju dan segera maju untuk menangkap Yinfeng. Namun, lengan pria itu terluka dan tidak ada cara untuk memborgolnya, sehingga dia langsung diseret ke dalam mobil polisi. Ekspresi Qiao Lina berubah drastis dan dia berkata dengan marah, Wang Jianfeng, apa maksudmu? Anda tidak menangkap orang yang memukul orang tersebut, melainkan menangkap orang yang terluka. Wang Jianfeng berkata, Nyonya Gao, Anda mendengarnya baru saja. Semua orang mengatakannya dengan jelas. Jelas bahwa orang-orang Andalah yang dengan sengaja menyakiti orang lain. Dr. Ye bertindak untuk membela diri dan tidak perlu memikul tanggung jawab hukum apapun. Jangan lupa, itu adalah anggota keluarga Gao kita. Berkata, di mata saya,
yang ada hanyalah pelanggar hukum dan warga negara yang sah, tidak ada yang namanya keluarga Gao, kata Li Jiaxi. Wang Jianfeng, bagus pekerjaan, tunggu saja saya pasti akan memberitahu Zhu Si apa yang telah Anda lakukan. Pertama-tama, posisi Anda akan digantikan oleh orang lain. Qiaolina tidak tahu betapa marahnya dia, dan ternyata Ye Bufan menjadi model yang mahir. Sekarang saya menelepon polisi untuk menangkap seseorang, tetapi mereka ditangkap, dan salah satu orang saya sendiri yang ditangkap. Jika ini terus berlanjut, kemana wajah saya akan pergi? Tidak masalah apa yang saya lakukan. Selama saya dalam posisi ini, saya harus memenuhi tugas saya. Wang Jianfeng berkata, Nyonya Gao, perilaku Anda hari ini telah mempengaruhi tatanan normal Taman Xinglin. Tapi untuk demi keadaan kecil, jika aku tidak meminta pertanggungjawabanmu, tolong segera bawa orang pergi. Tunggu saja, wajah Jolina benar-benar tidak tahu malu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu memenangkan sebuah klinik medis kecil di orang, tapi dia tidak menyangka hal itu terjadi satu demi satu. Dia tidak mengerti bagaimana seorang dokter muda bisa memiliki begitu banyak energi, tetapi jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan pada Xinglin Yuan, itu hanya akan membuatnya semakin malu. Dia mendengus dingin, dan memimpin beberapa pengawal keluar dari Taman Xinglin dengan kecewa, dan semua orang bersorak di belakangnya. Setelah masalah diselesaikan, Wang Jianfeng membawa orang-orang itu kembali ke kantor polisi tanpa banyak bicara. Taman Xinglin buka seperti biasa. Saat malam menjelang, semua pasien telah terlihat. Ye Bufan hendak menutup pintu dan pulang, ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan itu dijawab dan itu adalah Xie Donglin, Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Din Ye, kamu di mana? Apakah kamu punya waktu? Suara Xie Donglin terdengar mendesak dan gugup. Baru pada saat itulah Ye Bufan ingat bahwa dia masih memegang gelar Presiden Kehormatan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan. Dia berkata, Presiden Xie, saya di Xinglin Yuan. Apa yang dapat saya lakukan? Ya, cepat datang ke rumah sakit kami. Ayo, Zhu Sishu baru saja mengalami kecelakaan mobil. Situasinya sangat buruk. Datang dan bantu lihat. Petik 2. Dia sangat cemas sekarang karena Zhu Yucheng, pemimpin kota, mengalami kecelakaan mobil baru saja. Karena banyak ditemukan patah tulang pada tubuh, terutama patah tulang kominutif pada paha, mengingat rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok lebih baik dalam penataan tulang dibandingkan pengobatan barat, maka mereka langsung dikirim ke sini. Namun cedera Zhu Yucheng sangat serius sehingga dokternya tidak dapat memberikan rencana pengobatan yang efektif. Dalam situasi darurat, dia menelepon Ye Bufan, berharap dekan kehormatan dapat membantunya mengatasi kesulitan di saat kritis. Ye Bufan juga tahu bahwa situasinya mendesak dan berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, saya akan segera ke sana. Cao Xinghua dan Lu Qingzi ada di dekatnya. Saudaraku, kami dapat berbicara denganmu ingin pergi bersama. Setelah beberapa hari berhubungan, mereka semakin merasa bahwa keterampilan medis Ye Bufan sangat mendalam dan dia adalah harta karun pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka mengikuti bukan karena ingin membantu, tetapi karena ingin belajar lebih banyak. Bab 255 Saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Oke, ayo pergi bersama. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia bergegas ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan bersama mereka berdua. Di bangsal perawatan khusus rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, lebih dari selusin dokter berjas putih berkerumun di depan tempat tidur. Berbaring di tempat tidur adalah seorang pria berdarah. Itu adalah Zhu Yucheng, pemimpin kota Jiangnan. Hari ini, dia kembali dari pertemuan di ibu kota provinsi. Saat dia hendak memasuki kota, tiba-tiba terjadi kecelakaan lalu lintas yang sangat serius, menyebabkan dia terluka parah. Saat ini, lengan kirinya patah, tulang paha kaki kanannya retak, tulang betis patah di banyak tempat, dan luka sepanjang 7 hingga 8 cm tergores di pipi kirinya oleh benda keras. Lukanya ternyata terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Meskipun luka-luka ini tidak fatal, namun sangat serius. Khususnya baginya, luka tersebut sangat parah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini, kaki kanannya harus diamputasi. Namun begitu ia kehilangan salah satu kakinya, mau tidak mau ia akan mundur dari posisinya sebagai pemimpin kota Jiangnan. Dan besok adalah hari ketika kota Jiangnan memilih kembali ibu kotanya. Saat ini, situasinya sangat buruk, dan tidak banyak waktu untuk menghadapinya. Dia baru berusia 40 tahun ini, dia masih muda dan menjanjikan, dia penuh ambisi dan ingin memulai karirnya sendiri, jadi dia tidak bisa menerima hasil yang ada di hadapannya apapun yang terjadi. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, kaki kanan harus diamputasi sekarang, jika tidak maka akan membahayakan nyawa pasien. Pembicaranya adalah seorang dokter parubaya berusia 40-an, Bai Zetao, wakil direktur Rumah Sakit Rakyat Jiangnan dikenal sebagai pisau dalam operasi. Kali ini Zhu Yucheng mengalami kecelakaan, meskipun pertama kali dirawat di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan, ia juga diundang untuk datang sebagai dokter bedah. Xie Donglin berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Amputasi sangat penting bagi Zhu Sishu. Kita tidak boleh mengambil jalan ini kecuali kita harus melakukannya. Ini adalah pilihan terakhir. Bukankah ini pilihan terakhir sekarang? Jika anggota tubuh tidak diamputasi, itu akan dengan mudah menyebabkan penyakit lain. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Bai Zetao mencibir, Xie Donglin, apakah kamu masih mencoba menyanjungku saat ini? Diamputasi atau tidak, Tuan Zhu tidak akan pernah bisa terus menjabat sebagai pemimpin kota dengan cederanya saat ini. Dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, sedangkan Bai Zetao adalah seorang dokter pengobatan Barat. Hubungan kedua orang tersebut tidak baik, memulai dengan. Terlebih lagi, seseorang telah menyapanya sebelum datang. Selama Zhu Yucheng mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala kota, dia bisa melangkah lebih jauh dan menjadi direktur rumah sakit rakyat. Ada alasan, latar belakang, dan ditambah dengan cedera Zhu Yucheng saat ini, jadi dia sangat menganjurkan amputasi. Setelah kaki kanan Zhu Yucheng dipotong, dia akan ditakdirkan menjadi orang biasa dalam kehidupan ini, dan dia akan menjadi makmur. Xie Donglin berkata, Bai Zetao, bagaimana menurut Anda? Saya mempertimbangkan masalah ini sepenuhnya dari sudut pandang dokter. Apa hubungannya dengan sanjungan? Selain itu, wali kota Zhu masih muda dan menjanjikan. Ini sangat bermanfaat bagi kami, rakyat Jiangnan, agar dia terus menjabat sebagai wali kota. Ini berita bagus. Bai Zetao mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan semua itu. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menyembuhkan luka Tuan Zhu. Dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa Zhu Yucheng akan pensiun dari posisi teratas. Dia berhenti memanggilnya, Tuan Zhu, alih-alih memanggilnya, ibu kota-kota. Zhu Yucheng sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, mendengarkan dua orang itu berdebat tetapi tidak pernah berbicara. Xie Donglin berkata, saya akui bahwa para dokter di rumah sakit kami tidak dapat menyembuhkan luka-luka Zhu Sishu, tetapi saya telah meminta para ahli untuk segera datang. Mereka pasti dapat menyembuhkan luka-luka Zhu Sishu. Dari cederanya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan pembedahan harus dilakukan sesegera mungkin. Dan izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda memanggil dewa, Anda tidak dapat menyembuhkan cedera yang begitu serius. Bai Zetao masih sangat menganjurkan operasi. Begitu Zhu Yucheng mengamputasi kakinya, dia sudah mendapat posisi dekan. Benarkah? Dewa tidak bisa menyembuhkannya, tapi aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Begitu pintu terbuka, Ye Bufan masuk dari luar bersama Cao Xinghua dan Lu Qingxi. Di luar, dia telah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai luka Zhu Yucheng. Meski sangat serius, dia bisa mengobatinya sendiri. Bai Zetao berbalik dan menatap ke arah Ye Bufan, dengan sedikit rasa jijik di matanya, kamu sangat tidak tahu malu, Xie Donglin, apakah ini ahli yang kamu undang? Din Ye, kamu di sini. Donglin sangat gembira, dia segera memperkenalkan Zhu Yucheng yang ada di tempat tidur. Ini adalah Dr. Ye Bufan, direktur terkenal rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kami. Meskipun dia masih muda, keterampilan medisnya sangat kuat dan dia pasti akan menjadi mampu menyembuhkan lukamu.
Tanpa menunggu, ketika Zhu Yucheng berbicara, Bai Zetao mengerutkan bibirnya lagi dan berkata, demi sensasionalisme, jika kamu membawa pemuda seperti itu ke sini, kamu tidak harus bergantung pada Cao Xinghua dan Lu Qingzi pada akhirnya. Izinkan saya memberitahu Anda, kaki kanan orang yang terluka mengalami patah tulang. Bahkan jika Cao Xinghua secara pribadi mengambil tindakan, cedera seperti ini tidak akan mungkin terjadi. Itu tidak dapat disembuhkan. Kata Lu Qingzi, tidak lagi. Dia telah menahannya selama 3 tahun. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa disembuhkan. Cao Xinghua mengenal Bai Zetao dan sangat muak dengannya. Dia berkata, kamu benar, kehancuran seperti ini tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasi patah tulang seksual, tetapi kakak laki-laki saya yang mengobati penyakitnya hari ini. Lao Lu dan saya di sini hanya untuk belajar. Bai Zetao tersenyum menghina dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, kamu orang benar-benar sakit otakmu, kataku. Bahkan dewa pun tidak bisa menyembuhkan luka seperti ini, apalagi pemuda seperti itu. Menurutku kamu tidak ingin menyembuhkan penyakitnya, tapi kamu hanya mengolok-olok Tuan. Kehidupan Su. Xie Donglin berkata kepada Ye Bufan, Din Ye, bagaimana menurutmu? Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya, dan setelah memastikan kondisi lukanya lagi, dia berkata, meskipun ini sedikit merepotkan, tidak serius dan dapat disembuhkan. Mata Zhu Yucheng berbinar dan dia bertanya, anak muda, ini benar-benar buruk. Tidak perlu diamputasi. Tentu saja tidak. Ye Bufan berkata, tidak hanya saya yang dapat menyambungkan kembali kaki Anda yang terluka, tetapi saya juga dapat memulihkan mobilitas Anda dengan cepat tanpa mempengaruhi aktivitas apapun besok. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Zhu Yucheng awalnya memiliki secercah harapan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Bufan, dia tiba-tiba merasa telah bertemu dengan seorang penipu. Alangkah baiknya jika kakinya bisa diselamatkan karena cederanya. Bagaimana tidak mempengaruhi aktivitas besok? Lelucon yang luar biasa. Bai Zetao baru saja mempelajari hasil tes secara mendetail dan memutuskan bahwa tidak ada harapan untuk menyembuhkan patah tulang yang parah ini. Dia berkata, dengan sinis, saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Apakah menurut Anda Tuan Zhu tidak bisa menjadi pemimpin kota, jadi Anda bisa menggodanya sesuka hati? Dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Kakak laki-lakiku tidak perlu berbohong jika kamu mengatakan itu bisa disembuhkan. Bai Zetao berkata, Pak Tua Cao, kamu berani mengatakan apapun. Biar ku beritahukan padamu, He dapat menyembuhkan Tuan Zhu hari ini. Saya, Wakil Presiden, akan segera berhenti melakukannya dan pulang. Bawa anak itu. Ye Bufan meliriknya dan berkata, inikah yang kamu katakan? Saya selalu menepati janji saya. Bai Zetao melirik Zhu Yucheng. Tuan Zhu, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda percaya kepada saya, lakukan amputasi sesegera. Mungkin pemimpin kota, setidaknya Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda benar-benar mempercayai para pembohong ini, Anda mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup Anda saat itu. Bab 256 Fraktur yang dihancurkan. Ye Bufan mengabaikannya dan menoleh ke arah Zhu Yucheng dan berkata, Ketua Zhu, selama kamu percaya padaku, aku bisa mengembalikan semuanya ke trek sebelumnya. Jika kamu tidak percaya, lupakan saja. Tidak banyak bicara, tapi maknanya sangat kaya. Kembali ke trek sebelumnya tidak hanya mencakup pemulihan fisik, tetapi juga posisi pemimpin pasar. Ekspresi keraguan melintas di wajah Zhu Yucheng. Jika Cao Xinghua yang mengatakan ini, dia masih bisa menerimanya, tapi Ye Bufan masih terlalu muda dan sepertinya sulit dipercaya. Xie Donglin berkata, meskipun Dr. Ye, kepala Zhu, masih muda, keterampilan medisnya memang sangat bagus. Jika tidak, saya tidak akan mempekerjakannya sebagai presiden kehormatan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kami. Dari lubuk hatinya, dia sangat mendukung perawatan Zhu Yucheng oleh Ye Bufan. Pertama, saya percaya pada keterampilan medis Ye Bufan, dan kedua, saya tidak punya jalan keluar lain. Dia hanya mengambil posisi dekan dengan dukungan Zhu Yucheng.
Begitu Zhu Yucheng mengundurkan diri dari pemimpin pasar, dia mungkin berada dalam bahaya. Cao Xinghua kemudian berkata, "Ya, Wali Kota Zhu, tolong percaya pada kakak laki-laki saya. Keterampilan medisnya ratusan kali lebih baik dari saya, dan dia tidak pernah berbohong. Karena dia bilang dia bisa menyembuhkannya, dia pasti bisa menyembuhkan penyakit Anda cedera." Zhu Yu ekspresi tekad melintas di wajah Cheng dan dia berkata, "Baiklah, Dr. Ye, saya serahkan pada Anda, Tuan Su." Dia tidak mempercayai Ye Bufan, tapi dia masih punya beberapa percaya pada Cao Xinghua dan Xie Donglin. Yang terpenting saat ini tidak ada pilihan lain. Sebagai talenta muda, dia adalah orang yang sangat ambisius dan selalu ingin melakukan sesuatu yang besar. Sejauh ini, semuanya berjalan sangat lancar. Dia telah menjabat sebagai pemimpin kota Jiangnan di usia muda, dan prospek masa depannya tidak terbatas. Namun jika kaki kanannya benar-benar diamputasi, semuanya akan berakhir. Dia lebih memilih mati daripada hidup di kursi roda. Jadi bagaimanapun juga, dia tidak akan memilih operasi, yang akan langsung memotong sisa hidupnya. Bahkan jika Ye Bufan memiliki peluang 100%, dia akan tetap memilih untuk bertarung. Luka di wajahnya tersentuh ketika dia berbicara, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin. "Jangan khawatir, Tuan Su. Karena Anda mempercayai saya dapat memberi Anda tubuh yang sehat dan masa depan yang cerah." Ye Bufan ahli dalam sihir Xuanmen. Dia dapat melihat sekilas bahwa Zhu Yucheng memiliki kepala merah, meskipun sebelumnya ada jejak energi hitam, kini telah hilang. Setelah melewati bencana ini, masa depan akan mulus dan masa depan tidak terbatas. Berteman dengan orang seperti ini akan sangat membantu Anda di kemudian hari. Melihat bahwa dia akan merawat pasiennya, Cao Xinghua berkata, "Saudaraku, apakah kamu ingin mengusir para pemalas itu?" Para pemalas yang dia bicarakan secara alami merujuk pada Bai Zetao di sebelahnya. Ye Bufan berkata, "Tidak perlu, biarkan mereka melihatnya jika Anda mau. Ini hanya memungkinkan dokter barat melihat metode ajaib pengobatan tradisional Tiongkok kita." Bai Zetao mengerutkan bibirnya, tidak tahu malu untuk mengatakan, "Mari kita lihat betapa malunya Anda, dirimu sendiri nanti." Menurutnya, meskipun Zhu Yucheng sekarang ditakdirkan untuk kehilangan posisi pemimpin kota, dia belum mengundurkan diri. Jika pemimpin kota saat ini benar-benar sembuh dari sesuatu yang salah, orang-orang ini akan sengsara. Beberapa dokter barat lainnya yang ikut serta dalam konsultasi juga tampak meremehkan. Mereka tidak percaya bahwa dokter kecil di depan mereka dapat mengobati luka yang begitu serius. Ye Bufan mengabaikan orang-orang ini dan mengambil pil hitam dan mengirimkannya ke Zhu Yucheng. Ini adalah pil penguat otot dan penguat tulang yang dia buat dengan hati-hati. Pil ini memiliki efek ajaib dalam meningkatkan energi dan memperkuat otot dan tulang. Saat ini, Zhu Yucheng sudah lemah sampai batas tertentu. Meningkatkan kekuatan tubuhnya akan lebih kondusif untuk perawatan selanjutnya. Karena dia memilih untuk mempercayainya, dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung membuka mulutnya dan menelan pil tersebut. Obat mujarabnya meleleh di mulut Anda dan berubah menjadi aliran air jernih yang mengalir ke tenggorokan Anda. Segera dia merasakan kekuatan meningkat di tubuhnya, seolah rasa sakit di tubuhnya telah berkurang banyak. Melihat pilnya yang begitu ajaib, kepercayaan dirinya pada Ye Bufan langsung meningkat. Pantas saja Cao Xinghua dan Xie Donglin sangat mengagumi pemuda ini. Sambil menunggu obatnya bekerja, Ye Bufan terlebih dahulu mengeluarkan obat sakit emas itu dan mengoleskannya pada luka di pipinya. Obat sakit emas jenis ini khusus dikembangkan untuk para pembudidaya. Sangat mudah untuk mengobati luka kulit semacam ini. Setelah mengoleskan obat, Zhu Yucheng merasakan sakit di pipinya segera hilang, dan ada juga rasa sejuk. Ye Bufan meraih lengan kirinya yang patah lagi, dan dengan sekali klik, lengan yang patah itu langsung terhubung. Pada saat ini, Zhu Yucheng merasakan sakit di lengannya hilang, seolah-olah dia kembali ke sebelum cedera. Dia bergerak sedikit, dan tidak ada lagi rasa sakit di lukanya. "Yah, aku baik-baik saja." Zhu Yucheng sangat gembira. Dokter kecil di depannya benar-benar memberinya kejutan besar.
Meskipun patah lengan tidak serius dibandingkan dengan paha dan dapat diperbaiki oleh ahli bedah lain, patah tersebut tidak akan semudah yang dialami Ye Bufan, dan hasilnya sangat bagus. Jika sebelumnya dia masih ragu dengan Ye Bufan, kini dia penuh percaya diri dan yakin pemuda ini pasti bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bai Zetao juga terkejut. Sebagai pisau bedah, dia secara alami memahami apa yang diwakili oleh keterampilan pengaturan tulang Ye Bufan. Tapi dia tidak peduli. Lengan yang patah itu hanya luka ringan, dan yang paling parah adalah pahanya yang patah. Dia pernah melihat foto ronsen yang diambil sebelumnya. Tulang kakinya patah menjadi setidaknya 20 bagian. Bahkan dia sendiri tidak dapat menyelesaikan operasi yang begitu sulit, apalagi seorang dokter pengobatan Tiongkok. Ye Bufan selesai merawat beberapa luka ringan, dan kemanjuran pil penguat tulang mulai terlihat, dan dia mulai merawat patah kaki Zhu Yucheng. Untuk patah tulang kominutif seperti ini, kesulitan terbesarnya adalah bagaimana menyatukan lebih dari selusin tulang yang patah, besar dan kecil. Bahkan dengan sinar X, tidak ada dokter yang dapat menyelesaikan operasinya, dan pada akhirnya satu-satunya pilihan adalah amputasi. Tapi Ye Bufan berbeda, dia memiliki senjata kesadaran spiritual yang ampuh. Pemindaian menyeluruh 100 kali lebih kuat dari tabung sinar X, dan dia dapat melihat tulang yang patah dengan jelas. Bai Zetao memeluk bahunya dan berkata sambil mencibir, seorang dokter pengobatan Tiongkok, biarkan saya melihat bagaimana Anda dapat menyambung kembali tulang yang patah. Ye Bufan mengabaikannya dan mengeluarkan beberapa jarum perak dan memasukkannya ke titik akupuntur di pahanya. Zhu Yucheng seketika tidak merasakan sakit pada kakinya yang patah, bahkan kehilangan akal sehatnya, seolah-olah kaki itu bukan lagi miliknya. Ye Bufan menggunakan jarum perak untuk menutup saraf penginderaan nyeri di pahanya, lalu mengulurkan kedua tangannya dan menekan ringan bagian luar pahanya, dan bunyi klik tipis segera terdengar dari kaki yang patah. Sebagai dokter yang berpengalaman, saya langsung mengenali suara patah tulang yang disetel ulang. Tapi semua orang bingung. Ye Bufan tidak melakukan sayatan atau operasi apapun. Dia hanya menekan udara. Bagaimana efek ini bisa terjadi? Apakah ini ajaib? Setelah sedikit terkejut, Lu Qingzi berteriak dengan penuh semangat, ini adalah tangan bodhisattva. Dokter Ye sebenarnya mengetahui tangan bodhisattva. Tampaknya paha wali kota Zhu telah diselamatkan sepenuhnya. Meskipun dia yakin Ye Bufan tidak akan berbicara omong kosong sebelumnya, dia tidak dapat memahaminya. Bagaimana pengobatan Tiongkok mengobati patah tulang yang begitu parah? Sekarang saya akhirnya mengerti bahwa dia sebenarnya bisa menggunakan tangan bodi yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tangan bodi adalah teknik magis yang tercatat dalam buku pengobatan Tiongkok kuno. Legenda mengatakan bahwa tangan dapat dibuat dari qi, dan dapat memperbaiki meridian, tulang, dan otot tubuh yang rusak tanpa menembus lapisan epidermis tubuh manusia. Bab 257, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Cao Xinghua juga menyadari hal ini, dan wajahnya penuh kegembiraan, seperti yang diharapkan dari seorang kakak laki-laki, dia sebenarnya mengetahui jenis sihir yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ye Bufan tidak terganggu, dan semua perhatiannya terfokus pada kaki Zhu Yucheng yang patah. Di bawah pandangan kesadaran ilahi, tulang-tulang yang patah disatukan kembali satu demi satu, dan kemudian diikat dengan chaos qi. Setelah dipukul, kaki Zhu Yucheng membengkak 2 kali lipat dari sebelumnya, dan bentuknya terlihat sangat aneh. Saat tulang yang patah disambung sepotong demi sepotong, pembengkakan mulai mereda secara perlahan, dan dalam waktu setengah jam kaki akan hampir kembali normal. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Zhu Yucheng tidak akan percaya itu benar. Dia terus-menerus bersukacita dalam hatinya karena dia telah membuat pilihan yang tepat. Meskipun dokter di depannya masih muda, dia memiliki keterampilan medis yang ajaib. Akhirnya, Ye Bufan menyambung tulang patah terakhir, dan langkah pertama pengobatan patah kaki tersebut selesai. Meskipun dia telah mencapai kultivasi tingkat Xuan, penggunaan kesadaran ilahi dan energi kekacauan dalam jangka panjang juga membuatnya merasa lelah, dan keringat muncul di dahinya. Bai Zetao dan yang lainnya sedang menonton dengan mulut terbuka lebar, dan mereka semua tercengang. Mereka juga seorang dokter,
dan mereka adalah dokter yang sangat berkualitas. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode bedah yang begitu ajaib. Setelah terkejut, Bai Zetao menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa meskipun tulang yang patah telah diperbaiki, lalu kenapa? Tidak mungkin untuk bangun dari tempat tidur dalam waktu singkat dan dia hanya bisa mengandalkan kursi roda untuk bergerak. Besok adalah hari ketika pemimpin kota dipilih kembali, dan seseorang yang berkursi roda tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Melihat kakinya yang terluka telah kembali ke bentuk semula, Zhu Yucheng berkata dengan penuh semangat, "Dokter Ye, apakah kaki saya sudah pulih?" Ye Bufan berkata, "Belum. Ini baru langkah pertama. Diperlukan perawatan akupuntur lebih lanjut." Zhu kaki Yucheng hancur parah, meskipun tulang-tulang yang patah itu saling terhubung, namun tetap tidak dapat menahan kekuatan luar dan akan patah lagi jika tidak hati-hati. Jika itu dokter biasa, dia hanya bisa memasang gips dan menunggu tulangnya sembuh dengan sendirinya secara perlahan. Tapi Ye Bufan tidak membutuhkannya, dia memiliki 9 jarum yang membangkitkan jiwa. Ke-9 metode akupuntur Huihun dibagi menjadi 9 metode akupuntur, antara lain menutrisi qi, menguatkan otot, menguatkan tulang, dan membuka blokir meridian, dan jenis akupuntur ketiga, menguatkan tulang, cocok untuk situasi saat ini. Dia mengeluarkan jarum perak dan mulai menusuk titik akupuntur di paha Zhu Yucheng satu persatu. Pil penguat tulang yang dikombinasikan dengan 9 jarum penyegar jiwa memiliki efek ajaib, memungkinkan tulang yang patah tumbuh kembali dan sembuh dengan cepat. Dan orang lain tidak bisa merasakannya sama sekali, tapi kesadaran Ye Bufan bisa melihatnya dengan jelas. Sekitar 20 menit kemudian, dia mengambil kembali semua jarum perak di pahanya dan berkata, "Tuan Zhu, luka Anda telah sembuh total. Rasakan sendiri." Saat Ye Bufan mengambil kembali jarum perak itu, kaki Zhu Yucheng langsung pulih. Dia sadar kembali, tapi rasa sakit sebelumnya telah hilang, dan segalanya tampak seolah-olah dia tidak pernah terluka. Dia berkata dengan ekspresi tidak percaya, "Dokter Ye, bisakah saya benar-benar bergerak?" Ye Bufan berkata, "Tentu saja, berjalan kaki boleh-boleh saja, tapi hati-hati jangan berolahraga berat. Anda akan pulih sepenuhnya dalam 3 hari." "Zetao," dia berteriak, "tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Menurutku kamu benar-benar dewa. Kamu pasti menggunakan cara khusus untuk mengurangi pembengkakan di pahamu. Nyatanya, luka di dalam masih ada. Itu penipuan besar. Metode pengobatan ini sangat berbahaya." Pikirannya berputar cepat, dan setelah berpikir lama, dia hanya bisa memikirkan penjelasan seperti itu. Ye Bufan mengabaikannya dan berkata, "Kamu bisa bangun dari tempat tidur dan mencobanya sekarang." Wajah Zhu Yucheng penuh dengan kegembiraan. Dia tidak pernah begitu menginginkan kesehatan seperti sekarang. Dia benar-benar bisa beraktivitas dan tidak ada perasaan aneh. "Kemudian saya turun dari tempat tidur, berdiri, dan berjalan ke depan. Segalanya begitu mulus dan alami, tanpa rasa sakit atau kaku. Oke, aku benar-benar baik-baik saja. Hahaha, aku, Zhu Yucheng, berdiri lagi." Dia begitu bersemangat hingga menjadi gila sekarang. Pada saat terjadi kecelakaan mobil, dia mengira hidupnya telah berakhir, dan bahkan jika dia tidak mati, itu akan berhenti di sini. Namun pemuda di depannya mengubah segalanya. Tidak hanya dia bangkit kembali, tetapi dia juga memulai karir resminya lagi. Cao Xinghua menatap Bai Zetao yang tercengang, "Bagaimana dengan Bai? Pernahkah kamu melihat keajaiban pengobatan Tiongkok kami?" Xie Donglin tertawa dan berkata, "Tidakkah kamu mengatakan ini penipuan? Jika kamu bisa, kamu juga bisa menipu aku. Lihat. Ini." Bai Zetao terdiam, lalu berkata, "Xie Donglin, jangan terlalu bangga. Meskipun Ye Bufan menyembuhkan patah kaki Zhu Yucheng, lalu kenapa?" Tanda tanya, wajahnya, dan dia tetap tidak bisa berpartisipasi dalam pemilihan kepala kota besok. Selama dia turun dari tahta itu, dia tidak hanya akan tamat, tetapi kamu juga akan tamat. Dia tidak lagi peduli padanya dan Zhu Yucheng. Setelah apa yang terjadi hari ini, selama Zhu Yucheng duduk di puncak kota lagi, dia tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik darinya, jadi sebaiknya dia putus saja sekarang.
Setelah dia mengatakan ini, ekspresi bersemangat Zhu Yucheng dan Xie Donglin langsung meredup. Memang mereka lupa akan hal ini. Seseorang dengan bekas luka sebesar itu di wajahnya pasti tidak cocok untuk terus menjadi pemimpin kota. Lagi pula, pejabat Tiongkok juga harus mempertimbangkan citranya. Melihat kedua orang itu kempes, Bai Zetaoli tertawa terbahak-bahak. Besok akan menjadi hari pemilihan kepala kota. Pada saat itu, kota Jiangnan akan mengubah dinastinya dan segalanya akan berubah. Hahaha. Petik 2. Saya tidak tahu apa yang lucu tentang ini. Ye Bufan melirik Bai Zetao seolah-olah dia idiot, dengan simpati di matanya, lalu mengulurkan tangannya untuk menggaruk wajah Zhu Yucheng. Keropeng darah yang terlihat sangat ganas langsung rontok, memperlihatkan wajah yang telah pulih seperti sebelumnya. Ini, Bai Zetao benar-benar tercengang sekarang. Bekas luka yang begitu besar, yang hampir cukup dalam untuk melihat tulangnya, sembuh total dalam waktu lebih dari setengah jam. Hanya dewa yang bisa mempunyai cara seperti itu. Bukan hanya dia, tapi semua orang juga tercengang. Bedanya, wajah Zhu Yucheng, Xie Donglin dan lainnya penuh ekstasi, sedangkan Bai Zetao langsung pingsan setelah disetrum. Ye Bufan melirik Bai Zetao, apakah Anda masih ingat taruhan kita sebelumnya? Selama saya menyembuhkan Tuan Zhu, Anda akan mengundurkan diri dari posisi wakil dekan. Faktanya, saya benar-benar merasa bahwa orang licik seperti Anda sebenarnya tidak cocok. Jadilah dokter. Aku, Bai Zetao hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi kenyataan. Bagaimana dia bisa melepaskan posisinya sebagai wakil presiden? Ye Bufan berkata, Din Bai, kamu tidak ingin menyesalinya, bukan? Tidak masalah apakah kamu menyesal atau tidak. Zhu Yucheng berkata, saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa saya akan mencabut Bai Zetao posisi sebagai wakil presiden, menunggu penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Bai Zetao konyol di sana, matanya penuh keputusasaan. Saat dia mendapat kabar bahwa Zhu Yucheng terluka parah dan dirawat di rumah sakit, dia mengira kesempatannya akhirnya telah tiba. Kenaikan kesuksesan yang meroket sudah dekat, dan dia tidak lagi harus menahan diri, jadi dia dengan angkuh mengungkapkan sifat aslinya. Namun pemuda di depannya mengubah segalanya, menyembuhkan patah kaki Zhu Yucheng, memulihkan penampilan Zhu Yucheng, dan seorang diri mengirimnya dari surga ke neraka. Bab 258 Kompensasi Qin Cucu. Setelah mengusir Bai Zetao, Zhu Yucheng meninggalkan Ye Bufan sendirian di kamar. Dia membungkuk. Dalam-dalam, Saudara Ye, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Tuan Zhu, hari ini. Anda tidak hanya menyembuhkan luka saya, tetapi Anda juga menyelamatkan masa depan saya. Sama-sama, saya Direktur Kehormatan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Anda adalah pasien di sini, dan tugas Anda adalah merawat Anda. Ini juga pilihan Anda sendiri ambil tindakan. Zhu Yucheng merasa takut untuk beberapa saat. Jika dia benar-benar menolak Ye Bufan dan mengikuti saran Bai Zetao untuk operasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saudara Ye, saya ingin mengucapkan terima kasih apapun yang terjadi. Saya, Tuan Zhu, berjanji bahwa selama saya berada di kota Jiangnan, saya tidak akan membiarkan Anda menderita ketidakadilan apapun. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ye Bufan, dia buru-buru meninggalkan bagaimanapun. Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok, besok adalah hari pemilihan kembali pemimpin kota, dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Ye Bufan meninggalkan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok dan kembali ke Villa Yundingshan. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat sesosok tubuh kurus berdiri di depan pintu dari kejauhan. Kali ini bukan An Yimo, tapi Qin Cucu. Setelah dia turun dari mobil, dia berkata, Cucu, mengapa kamu ada di sini? Ekspresi sedih melintas di wajah Qin Cucu, saya tunawisma sekarang, maukah Anda menerima saya? Rumahmu, Ye, Bufan mengambil Qin Cucu, membaringkannya di sofa di ruang tamu, dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Gao? Kemudian dia menemukan kakekku dan berkata bahwa selama keluarga Qin mencabut kualifikasiku sebagai ahli waris, dia juga akan melakukannya.
Setelah saya melenyapkan grup Qin, keluarga Gao akan melakukannya. Bekerja sama dengan grup Qin untuk membantu grup Qin memasuki pasar Hong Kong. Rasa dingin melintas di mata Ye Bufan. Kalau begitu, kakekmu setuju. Baiklah. Qin Cucu tampak kesakitan. Dia berkata, untuk bekerja sama dengan keluarga Gao, kakek saya mencopot saya dari posisi wakil presiden dengan segala cara dan melarang saya bekerja di grup Qin. Awalnya, posisi pewaris keluarga Qin diperebutkan oleh Qin Guowei dan saya, sekarang saya pergi, semuanya milik Qin Guowei, itulah yang ingin dilihat oleh banyak anggota keluarga Qin, lagi pula, dia adalah anggota laki-laki dari keluarga Qin. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. Ye Bufan mengambil tisu, menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini sama sekali. Kamu hanya perlu menyapaku, dan aku akan mentraktir Gao Jiajun untukmu. Qin Cucu tersedak oleh isak tangisnya. Berkata, aku tidak akan melakukan itu, apalagi membuatmu merasa bersalah karena aku. Kamu wanita bodoh. Ye Bufan berkata dan memeluknya ke dalam pelukannya, berhentilah menangis, meskipun kamu tidak punya apa-apa jika kamu punya, aku bisa mendukungmu selama sisa hidupku. Qin Cucu mengangkat kepalanya dan berkata dengan berlinang air mata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja tidak, aku menyukaimu. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Kamu bisa tinggal di sini bersamaku selamanya selama kamu mau. Qin Cucu tidak mengatakan apa-apa, memeluk leher Ye Bufan dan menciumnya dengan keras. Setelah sekian lama, kedua orang itu perlahan berpisah. Ye Bufan bertanya, apakah Anda peduli dengan posisi presiden grup Qin? Qin Cucu berpikir sejenak dan berkata, saya mungkin sangat peduli. Saya tidak tahu apa mentalitas saya. Mungkin karena saya sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Ini adalah karir saya. Hal lainnya adalah saya tidak mau menerimanya. Mengapa Qin Guowei bisa dihargai oleh keluarga jika dia laki-laki? Jadi bagaimana jika saya seorang wanita? Mengapa saya jelas-jelas tidak mampu seperti saya? Kakek dan nenek sangat menghargainya, apakah hanya karena dia laki-laki? Pada titik ini, dia menghela nafas dalam-dalam, saya selalu ingin membuktikan bahwa saya dapat membuat grup Qin lebih baik, tetapi sayang sekali. Saya tidak memiliki kesempatan itu sekarang. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, cukup istirahatlah di sini selama beberapa hari. Ya Tuhan, grup Qin cepat atau lambat akan menjadi milikmu dan tidak ada hubungannya dengan Qin Guowei. Qin Cucu menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Kamu tidak tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap keluarga Gao ada di grup Qin. Selama Gao Jiajun menentang saya, kakek tidak akan pernah membiarkan saya bekerja di grup Qin, apalagi menjabat sebagai presiden. Dan dia sekarang bersiap untuk pensiun, kepala grup Qin akan digantikan oleh Qin Guowei. Ye Bufan berkata, Gao Jiajun menentangmu karena aku. Sejujurnya, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan dia tidak punya banyak waktu, percaya dia akan tunduk padaku dalam beberapa hari. Saat itulah kamu kembali ke grup Qin untuk mengambil alih urusan keluarga. Qin Cucu berkata, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar, kalau tidak, Gao keluarga tidak akan begitu marah sehingga mereka akan ikut campur dalam urusan keluarga grup Qin Anda. Ye Bufan berkata, saya kira, wanita itu Kiao Lina sedang menunggu saya untuk memintanya membantu Anda menjadi presiden grup Qin. Melakukan kesalahan. Aku memegang nyawa Gao Jiajun di tanganku sekarang. Bagaimana bisa tawar-menawar ini dibandingkan dengan milikku? Qin Cucu berkata dengan nada meminta maaf, Xiao Fan. Maafkan aku, akulah yang telah membawa masalah seperti itu padamu. Aku tidak mengajakmu menemui Gao Jiajun, ini tidak akan terjadi. Bukan apa-apa, saya yakin keluarga Gao harus berjuang beberapa kali lagi, dan mereka akan tunduk kepada saya ketika mereka menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka akan tunduk padaku. Kata Ye Bufan, dan sekarang kaulah yang paling menderita. Jika kau ingin mengimbangi posisi wakil presiden, aku harus memberi kompensasi padamu. Qin Cucu melingkarkan tangannya di lehernya dan berkata dengan mata menawan, lalu, bagaimana Anda bisa memberikan kompensasi kepada saya?
Ye Bufan berkata, kompensasi seperti apa yang Anda inginkan? Qin Cucu bersandar di telinganya dan berkata dengan nada tenang, saya akan membiarkan Anda membayar dengan tubuhmu. Ye Bufan tidak menyangka Qin Cucu, yang selalu bermartabat dan agung, akan mengambil inisiatif seperti itu. Qin Cucu menggigit telinganya lagi dan berkata, katakan sejujurnya, apakah kamu sudah tidur dengan Gu Qingcheng? Tidak. Bagaimana dengan He Suang-Suang? Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi. Qin Cucu berseru dengan penuh semangat, bagus, aku akhirnya memakanmu sebelum mereka melakukannya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika mereka dibagi menjadi besar dan kecil, mereka akan berada di peringkat di belakangku. Garis hitam di kepala Ye Bufan sebenarnya lebih baik dari ini. Pada saat yang sama, diam-diam aku merasa senang di dalam hatiku. Untungnya, gadis ini tidak bertanya padanya apakah ini pertama kalinya, jika tidak, masalah Sima Wei tidak akan disembunyikan. Qin Cucu dengan lembut menggigit telinganya, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak cepat-cepat membawa gadis ini ke kamar? Ye Bufan sekarang menyadari rasa sumsumnya, dan tubuhnya sudah berkobar-kobar. Dia mengambil Qin Cucu dan berjalan ke arahnya. Saat mereka berjalan, pakaian mereka berdua semakin sedikit, dan ketika mereka sampai di tempat tidur, mereka berterus terang satu sama lain. Melihat momen paling kritis akan segera tiba, tiba-tiba ponsel Ye Bufan yang tertinggal di samping tempat tidur berdering. Dia tidak ingin memperhatikannya pada awalnya, tetapi Qin Cucu berkata, lebih baik mengambilnya dulu, kalau tidak saya akan selalu merasa tidak nyaman ketika telepon itu berdering di sana. Dia sebenarnya mengatakan ini untuk mencari alasan untuk dirinya sendiri, meskipun dia sudah memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada pria ini, bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya, jadi dia masih cukup gugup. Ye Bufan tidak punya pilihan selain dengan enggan bangun dan menekan tombol jawab di teleponnya. Orang di telepon berkata, saya memiliki An Yimo dengan nama keluarga Ye. Kirimkan saya 30 juta koin Huaxia secepatnya. Bab 259 seorang Yimo diculik. Ekspresi Ye Bufan berubah dan dia berkata, apakah kamu An Baoxu? An Baoxu terkekeh, aku tidak menyangka kamu memiliki telinga yang tajam. Ya, ini aku. Ye Bufan berkata dengan dingin, bahkan adikmu diculik, atau bukan manusia. Seorang Baoxu berteriak, jangan bicara omong kosong padaku, kamu tidak memaksaku sampai pada titik ini. Kamu jelas punya banyak uang tetapi kamu tidak memberiku uang apakah kamu dilacurkan oleh adikku? Tanda tanya, itu tidak semurah itu. Aku beritahu kamu, kamu harus mentransfer 30 juta ke rekeningku dalam 2 jam. Tidak membayar, bagaimana kamu masih bisa bertarung? Ye Bufan mengatakan ini karena penasaran. Dia tidak tahu di mana keuntungan pihak lain dan betapa tidak manusiawi dia. Kamu bermarga Ye, apa menurutmu aku tidak bisa berurusan denganmu jika kamu bertingkah seperti bajingan? Katakan saja, kamu pria yang tangguh, tapi ada banyak orang yang rela mengeluarkan uang untuk tidur dengan adikku. Jika kamu jangan membayar uang ke rekeningku dalam waktu 2 jam, aku akan segera menjadikanmu suami yang istrinya tidak setia, dan aku akan menepati janjiku. Ponsel Ye Bufan, yang merupakan nomor rekening bank. Qin Cucu tidak lagi berminat untuk melanjutkan saat ini. Dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan bertanya dengan gugup, Xiao Fan, apa yang sebenarnya terjadi? Diculik, tetapi tidak tahu persis apa yang terjadi. Saudara laki-laki An Yimo lah yang menculiknya dan meminta 30 juta kepadaku. Ye Bufan hanya menceritakan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, lalu berkata, kedua orang ini hanya idiot, mengira An Yi dan aku adalah Yimo bersamaku, jadi dia ingin memberiku pukulan keras. Kemarin dia gagal mencuri mobil, dan tidak ada gunanya bertindak nakal. Sekarang dia hanya melakukan penculikan. Qin Cucu dipenuhi dengan kemarahan, tetapi prioritas utama sekarang adalah untuk menyelamatkan An Yimo, dan berkata, Xiao Fan, Xiao Mo harus diselamatkan, jika tidak, dua hal tidak manusiawi itu mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan cara ini, saya punya 10 juta, Anda dapat meminjamkan saya 20 juta lagi, dan uang akan menjadi milikku, dan aku pasti akan mengembalikannya kepadamu di masa depan.
Dia dan An Yimo adalah teman baik, dan mereka sangat mengenal karakter An Yimo. Jika dia benar-benar dipukuli oleh ibu dan saudara laki-lakinya, berikan kepada pria yang tidak kamu cintai. Dengan karakternya yang kuat, dia pasti akan bunuh diri di kemudian hari. Jadi dia harus menyelamatkan sahabatnya bagaimanapun caranya. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan mengurusnya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia segera mengenakan pakaiannya, dan Qin Cucu berseru, aku akan pergi bersamamu juga. Petik 2. Tunggu saja di rumah. Aku tidak bisa membantu jika aku pergi ke sana. Jika kamu sibuk, kamu akan tertunda. Jangan khawatir, aku pasti akan membawa An Yimo kembali dalam keadaan utuh. Dia menunggu di rumah, lalu meninggalkan villa sendirian. Komunitas terbengkalai di pinggiran barat kota Jiangnan sepi di sini, dengan huruf besar tertulis di mana-mana. Di sebuah bungalow bobrok dengan lampu redup, An Yimo diikat ke kursi dengan handuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Meskipun wajahnya memerah karena marah, dia tidak berdaya. Beberapa jam yang lalu, dia menerima telepon dari An Baoxu yang mengatakan bahwa Zheng Yurong tiba-tiba pingsan dan memintanya untuk segera kembali. Namun, begitu sampai di rumah, dia diikat oleh An Baoxu dan Zheng Yurong dan dibawa ke sini. Dia menjadi gila saat ini. Dia tidak menyangka ibu dan saudara laki-lakinya begitu tidak manusiawi sehingga mereka bahkan menculiknya untuk memeras Ye Bufan. Seorang Baoxu mematikan teleponnya setelah melakukan panggilan, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bu, kita akan menjadi kaya kali ini. Sejak dia mengetahui bahwa Ye Bufan memiliki aset senilai lebih dari 1 miliar, dia menjadi gila karena cemburu dan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan banyak uang. Namun setelah berjuang selama beberapa hari, mereka tidak hanya tidak mendapatkan 1 sen pun, tetapi mereka juga kehilangan 100.000 yuan yang mereka miliki. Hal ini membuat mereka berdua ingin menjadi gila. Setelah diusir oleh Ma Kun kemarin, ibu dan anak tersebut berdiskusi dan menemukan cara untuk menghasilkan uang, yaitu dengan menculik An Yimo dan kemudian menghasilkan uang dalam jumlah besar. Zheng Yurong berdiri di dekatnya dan berkata dengan cemas, itu bagus, tapi pria itu adalah pria yang tangguh, dan saya tidak tahu apakah dia bersedia membayar kali ini. Cantik sekali, bagaimana dia bisa rela menjadi suami yang istrinya tidak setia? Nak, saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan handuk dari mulut An Yimo. An Baoxu, kamu bajingan. Seorang Yimo berteriak dengan marah, kamu benar-benar menculikku. Aku adalah putri kandungmu dan saudara perempuan kandungmu. Seorang Baoxu berkata dengan sinis, kalau dipikir-pikir, aku adalah kamu. Mengapa Anda tidak memikirkan kami ketika Anda menghasilkan banyak uang? Anda jelas menemukan orang kaya dengan lebih dari 1 miliar, tetapi Anda tidak memberi kami 1 sen pun. Bagaimana kami bisa melakukan ini jika Anda tidak terlalu pelit? Itu semua karena kamu, siapa yang bisa kamu salahkan? Zheng Yurong kemudian berkata, sungguh sial selama 8 kehidupan memiliki anak perempuan sepertimu. Jika kamu memberi kami puluhan juta dolar, bagaimana kami bisa melakukan ini? Itu merepotkan. Seorang Yimo berkata dengan marah, semua uang yang saya peroleh selama bertahun-tahun telah dihabiskan untuk Anda. Anda tinggal di rumah besar dengan luas lebih dari 100 meter persegi, dan saya berdesakan di ruang bawah tanah. Saya menderita dan menderita di luar. Kamu sedang makan, minum dan bersenang-senang di rumah, tapi sekarang kamu berani mengatakan aku minta maaf padamu. Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan? Untuk mengendalikan amarah di hatinya, akhirnya pecah. Seorang Baoxu berkata, siapa yang bisa kamu salahkan atas penderitaan? Kamu sangat cantik, tetapi kamu bersikeras berpura-pura menjadi orang suci. Ada begitu banyak orang kaya yang mengejarmu dan kamu tidak setuju. Kamu bersikeras untuk keluar untuk menderita dan menghasilkan uang. Jika Anda hanya menemukan seseorang, saya telah tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah. Zheng Yurong berkata, Anda harus menghasilkan uang untuk keluarga untuk membesarkan Anda kamu. Kamu, seorang Yimo sedih. Kemarahannya mencapai puncaknya, dan dia menutup matanya. Tetapi air mata terus mengalir seolah-olah dia kehilangan kendali.
Dia selalu mencurahkan seluruh perasaannya untuk keluarganya, namun dia tidak menyangka ibu dan kakaknya akan memperlakukannya seperti ini. Setelah menstabilkan suasana hatinya, dia berkata lagi, biarkan aku pergi secepatnya. Aku sudah memberitahumu bahwa hubungan antara Ye Bufan dan aku hanyalah hubungan atasan dan bawahan. Tidak ada gunanya kamu menculikku. Kami bodoh. An Baoksu berkata, aku tinggal di rumahnya setiap malam dan membelikanmu mobil mewah setiap hari, dan kamu masih mengatakan kamu tidak ada hubungannya dengan dia. Menurutmu siapa yang bisa mempercayai ini? Zheng Yurong memarahi, kamu. Kamu serigala bermata putih yang tidak berperasaan, aku benar-benar membayarmu. Kamu telah menemukan orang kaya, tetapi kamu harus memberitahu kami bahwa tidak apa-apa. Bukankah karena kamu takut kami akan meminta uang kepadamu? Seorang Yimo tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan hal semacam ini, jadi dia menambahkan, adalah kejahatan bagimu untuk menculikku, dan kamu akan masuk penjara. Itu kejahatan? Kamu adalah saudara perempuanku, apa itu hukum bagiku untuk menculikmu? Seorang Baoksu berkata dengan bangga, aku sudah memikirkannya sejak lama, aku baru saja mengirimkannya. Itu rekening ibuku. Selama uang itu dipanggil, itu akan dikatakan sebagai uang hadiah, dan tidak ada gunanya bahkan jika kamu memanggil polisi. Kalian berdua telah menimbulkan masalah. Semua orang tahu bahwa ini adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Akankah polisi menangkapku? Petik 2. Seorang Yimo berteriak dengan marah, mereka tidak punya hubungan seperti itu dengan kami, mengapa mereka harus memberi Anda uang? Bab 260 Keputusasaan. Seorang Baoksu melambaikan tangannya dan berkata, aku terlalu malas untuk memberitahumu omong kosong semacam ini. Lagi pula, aku sudah membuat pengaturan. Dalam 2 jam, jika orang bernama Ye mentransfer 30 juta ke rekeningku, lupakan saja. Jika dia masih melakukannya jika kamu mengatakan Tai Gongji, aku akan mengirimmu ke Bos Li. Lalu aku akan memberinya suami yang istrinya tidak setia dan melihat apakah dia bahagia. Seorang Yimo berkata dengan marah, apa Bos Li? Bos besar Li Chunseng, kamu berada di sana sebelumnya. Sebagai manajer umum, orang-orang akan memperlakukan Anda dengan sangat baik, tetapi sayang sekali Anda tidak tahu apa yang baik dan pada akhirnya Anda mengundurkan diri. Seorang Baoksu berkata sambil tersenyum, tetapi Bos Li benar-benar tulus padamu, dan dia sangat menyukaimu. Dia diam-diam menemukan aku dan ibuku, dan mereka menawarimu 5 juta untuk menjadi kekasih kecilnya. Jika Ye Bufan benar-benar jahat, aku akan mengirimmu ke Bos Li. Seorang Yimo sangat menginginkannya dia menjadi gila dan berkata dengan marah, apa? Pendapat saya tentang saya, produk yang dapat dijual atau alat untuk menghasilkan uang. Itu cepat atau lambat, berikan kepada kami. Anda juga harus mengeluarkan sejumlah uang. Jika bukan karena mendapatkan harga tinggi dari Ye Bufan, kami akan mengirim Anda ke tempat tidur Li Chunseng. Kamu akan dipenjara. Aku akan memenjarakanmu ketika saatnya tiba. Ajukan gugatan bersama Li Chunseng. Petik 2. Li Chunseng adalah bos perusahaan terakhirnya, seorang pria berusia 50 tahun yang memiliki niat jahat terhadapnya sebelumnya, dan mengambil tindakan terhadapnya. Karena itulah An Yimo mengundurkan diri. Tapi dia tidak menyangka ibu dan saudara laki-lakinya akan berinisiatif mengirimnya ke tempat tidur orang lain demi uang. Tanpa diduga, An Baoksu tersenyum menghina, jangan berpikir bahwa kamu akan menggunakan hukum untuk menakut-nakuti kami hanya setelah beberapa hari bersekolah. Selama kamu tidur dengan Bos Li, dan ibuku serta aku bersaksi bahwa kamu berdua melakukannya secara sukarela, Anda dapat menuntut kami ke surga. Tidak ada yang mempercayainya. Zheng Yurong berkata, itulah mengapa Bos Li bersedia membayar 5 juta. Ketika tiba waktunya bagi Xiaoxu dan saya untuk bersaksi, hakim tidak akan mempercayai Anda. Petik 2. Kamu, seorang Yimo, aku tidak bisa mempercayai telingaku, ibu dan kakakku benar-benar berkomplot melawanku sampai sejauh ini. Dia dulu berpikir bahwa kedua orang ini hanya rakus akan uang, tetapi pada saat kritis mereka masih kerabatnya dan akan mendukungnya. Tapi pemikirannya salah. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, di mata mereka,
dia hanyalah alat yang bisa menghasilkan uang, komoditas yang bisa ditukar dengan uang, dan tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali. Dia berkata dengan suara dingin, biarkan aku pergi secepatnya. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kalau tidak aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Putuskan semua hubungan. Siapa yang kamu coba takuti? Zheng Yurong berkata dengan nada menghina, kamu adalah seorang wanita yang akan menikah cepat atau lambat. Jika aku tidak memberi Xiaoxu hadiah yang bagus, menurutmu apakah aku akan memberikanmu begitu saja? Petik 2. Dia sangat patriarki. Bagi seorang wanita, di matanya, putrinya adil uang dan barang. Dia tidak ada hubungannya dengan ikatan keluarga, dan tidak sepenting jari kelingking putranya. Seorang Baoksu juga berkata, selama saya bisa menukarkan Anda dengan sejumlah besar uang, tidak masalah apakah Anda mengenali kami atau tidak. Lagi pula kami sudah menjadi orang kaya. Dan Bos Li juga berjanji akan memberi kami 100 yuan setiap bulan di masa depan. 10.000 yuan uang saku. Itu yang kamu katakan. Seorang Yimo menjadi tenang saat ini, tetapi matanya sedingin es. Dia berkata tanpa emosi apapun, mulai sekarang, saya, An Yimo, adalah seorang yatim piatu. Saya tidak memiliki ibu, tidak memiliki adik laki-laki, dan tidak memiliki kerabat lainnya. An Baoksu tidak peduli tentang semua ini dan berkata sambil tersenyum, sudah lebih dari 1 jam telah berlalu, jadi Anda hanya berharap Ye Bufan dapat menggunakan uang itu untuk menukar Anda kembali. Jika dia tidak datang, saya pasti akan memberikan Anda kepada Bos Li. Petik 2. Seorang Yimo berhenti berbicara, dan ruangan menjadi sunyi. Dia memejamkan mata, dan ada ribuan pikiran di benaknya. Ibu dan saudara laki-lakinya sangat tidak manusiawi sehingga mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada pria itu. Dia benar-benar dia menghabiskan 30 juta untuk dirinya sendiri, dan akankah dia benar-benar datang untuk menyelamatkannya? Apa posisinya di hatinya? Apakah dia benar-benar jatuh cinta padanya seiring waktu? 2 jam berlalu dalam sekejap. Tangannya dan mengumpat dengan marah, Ye Bufan, bajingan ini, adalah pria yang sangat tangguh, dia bahkan tidak mencabut sehelai rambut pun. Kalau tidak memberi 30 juta, bisa memberi 10 juta, tapi TD tidak akan memberi sepeser pun. Zheng Yurong mengikuti dan memarahi, gadis sialan, Jalang Bau, lihat apa yang kamu pilih. Kamu sangat kaya, tetapi kamu bahkan tidak tega mengeluarkan uang sebanyak itu untukmu. Petik 2. Seorang Yimo tidak berbicara, dan 2 air mata jatuh dari matanya lagi. Pada saat ini, dia sangat kecewa dengan dunia dan sifat manusia. Dia tahu bahwa Ye Bufan kaya, sangat kaya, dan itu tidak seharusnya terjadi. Sulit untuk mendapatkan 30 juta, setidaknya Longteng Pharmaceutical memiliki begitu banyak likuiditas. Tetapi sejauh ini belum ada pergerakan. Sepertinya dia benar-benar tidak mau membayar begitu banyak untuk dirinya sendiri lega. Karena dia mencintai pangeran piano kecil. Dia tidak memiliki hubungan seperti itu, dan tidak ada alasan baginya untuk membayar harga yang begitu mahal untuknya. Rasa kehilangan yang sangat besar di hatinya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya sangat peduli pada pria itu. Dan dalam 2 jam terakhir, dia tidak memikirkan tentang pangeran piano kecil itu, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan Ye Bufan. Saat ini, Zheng Yurong berkata, "Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Jika dia tidak baik, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak adil. Bajingan bernama Ye ini, aku harus membuatnya selingkuh." Seorang Baoksu berkata dengan ekspresi galak, kami akan membawa orang untuk menemukan Bos Li sekarang untuk mendapatkan 5 juta. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju An Yimo. Seorang Yimo berteriak, An Baoksu, lepaskan aku. Jika kamu berani memberikanku pada Li Chunseng, aku akan membunuhmu. Petik 2. Oke, aku belum mengenalmu, siapa yang ingin kamu takuti? An Baoksu berkata dengan acuh tak acuh, mengulurkan tangan untuk meraih An Yimo, ingin membawanya pergi dari sini. Tapi pada saat ini, jendela dibuka dari luar dengan keras,
dan kemudian sesosok tubuh muncul di dalam ruangan. Biarkan dia pergi, atau aku akan menghancurkanmu. Mereka bertiga terkejut dan berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Ye Bufan yang berdiri di tengah ruangan. Seorang Baoksu berkata dengan ngeri, "Kamu, bagaimana kamu menemukannya? Kalian pasti tahu kalau rumah ini adalah rumah relokasi sementara yang ditemukannya akan segera dibongkar. Sudah lama tidak ada yang tinggal di dalamnya. Biasanya, Ye Bufan toh tidak akan bisa menemukannya." Ye Bufan melangkah maju dan dia menendangnya keluar dan mengulurkan tangannya untuk memutuskan tali di sekitar An Yimo. "Xiao Fan, kamu akhirnya sampai di sini." Seorang Yimo tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan, tersedak oleh isak tangis dan mulai menangis. Namun pada saat ini, dia menitikkan air mata kebahagiaan. Pria ini akhirnya menyelamatkannya. Bagaimanapun, dunia ini tidak sepenuhnya mengecewakannya. Biarkan aku merasakannya, dianiaya. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk punggung An Yimo, lalu menunjuk titik tidurnya, membuatnya pingsan.